Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa syukur itu kita wujud nyatakan dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia akan dinilai oleh Allah taala dari ketakwaannya ini. Allah taala tidak akan menilai manusia dari harta kekayaan yang ia miliki, dari gelar kesarjanaan yang ia sandangnya, atau dari jabatan yang ia miliki, tetapi semata-mata kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala hanya akan menilai manusia itu dari derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu wahai manusia di hadapanku adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu setiap Jumat, setiap khatib selalu berwasiat untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya akan menyampaikan tentang kemenangan Islam. Yang kalau kita bicara tentang kemenangan Islam saat ini, melihat kenyataan dan situasi umat Islam saat ini yang seperti digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah menyatakan yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Nanti akan ada satu masa di mana umat Islam ketika itu seperti makanan di atas meja hidangan yang diserbu dari berbagai macam penjuru. Dan itu terjadi saat ini. Arus liberalisme, arus pluralisme, arus kemaksiatan, semua menyerbu umat Islam ketika ini. Yang ketika kemudian kita bicara tentang kemenangan Islam ini, maka tentu akan timbul perasaan apatis dan pesimis atau impossible, atau orang Jawa mengatakan tangeh lamun. Namun hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu hal yang patut kita catat, ada satu hal yang patut kita ingat, bahwa sesungguhnya kemenangan Islam ini adalah merupakan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Antara lain di dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 51.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan memenangkan rasul-rasul kami walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad, pada kehidupan di dunia dan pada hari di mana ketika itu akan dipersaksikan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi pelipur lara bagi kita bahwa sesungguhnya kemenangan ini adalah haknya umat Islam yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak usah pesimis, kita tidak usah apatis. Sungguh pun sekarang ini demikian orang yang menjadi musuh Islam, menyerang Islam dengan berbagai macam cara. Kemarin yang baru saja ramai, produksi minuman keras akan dilegalkan. Begitu mendapatkan reaksi dari seluruh umat Islam, nyatanya orang-orang yang akan berusaha merusak masa depan Islam dan bangsa ini ternyata juga takut dengan bersatunya umat Islam itu. Terakhir, berita yang agak mengejutkan, katanya 6 korban FPI yang meninggal dunia karena ditembak oleh aparat itu ditetapkan menjadi tersangka. Jadi orang sudah mati mau ditetapkan menjadi tersangka. Demikianlah situasi seperti itu. Tapi kita tidak usah kemudian berkecil hati, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan membersamai orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Ta'ala memberikan satu jaminan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu. Kamu tidak usah berkecil hati, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu sesungguhnya adalah umat yang tinggi selama engkau masih memegang nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka dengan penjelasan ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya sesungguhnya kemenangan itu bukan berada pada kehidupan dunia dan sesuatu yang nampak secara fisik. Tetapi kemenangan yang hakiki sesungguhnya adalah ketika orang itu sudah bisa menetapi dirinya di dalam keimanan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita ingin Islam ini tegak di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, syaratnya sesungguhnya mudah. Aqimu dauratal islama fi sudurikum takun fi ardikum. Tegakkan sajalah nilai-nilai Islam itu di dalam pribadi masing-masing umat Islam, maka nanti Islam akan berdiri tegak dengan sendirinya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dari pribadi-pribadi yang Islami akan muncul keluarga-keluarga yang Islami. Dari satu keluarga yang Islami akan muncul masyarakat satu RT, satu RW yang Islami. Dari masyarakat satu RW yang Islami akan muncul masyarakat satu kelurahan yang Islami. Demikian pula kemudian sampai akhirnya menjadi bangsa yang menegakkan kalimat-kalimat tauhid. Mungkin kita tidak perlu kemudian merubah ideologi negara. Cukup dengan itu saja. Aqimu dauratal Islam fi sudurikum. Kita tegakkan saja Islam dalam diri kita masing-masing, maka dengan sendirinya Islam itu akan tegak di negara ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kesimpulan dari khutbah Jumat yang singkat ini, ada 3 bentuk kemenangan Islam. Yang pertama, Islam menang secara kekuasaan. Artinya Islam mampu mengalahkan kekuasaan orang-orang yang dolim kemudian merebutnya. Seperti yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam mampu menghancurkan kedoliman dan kekuasaan Fir'aun. Yang ketika itu diceritakan di dalam Al-Quran, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dengan gagahnya Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dengan pengikutnya, maka semakin kencang Fir'aun itu mengejar Nabi Musa, sesungguhnya dia semakin dekat kepada tenggelam di Lautan Merah. Artinya semakin orang itu memusuhi Islam, dia semakin berada dalam kehancuran, dekat dengan kehancuran. Sehingga dalam arti relatif singkat, jika Allah menghendaki, Islam akan kembali memegang tampuk kekuasaan dan kepemimpinan.
Ini kemenangan yang pertama. Termasuk juga kemenangan Nabi Daud alaihissalam yang mengalahkan Raja Jalut. Dan demikian seterusnya sejarah mencatat. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan kembali Islam ini adalah dengan menghancurkan musuh-musuh Islam. Jadi kita ini sangat terbatas, tapi kita jangan lupa kekuatan Allah tidak akan bisa terhalang. Siapa yang bisa menghalangi ketika Allah Ta'ala memberangus seluruh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman? Setelah didakwai selama 950 tahun oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh kemudian mengangkat tangan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadirhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Maka sejarah mencatat hanya 80 orang yang naik perahu yang terselamatkan. Semuanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di dalam perang Badar, siapa yang bisa memprediksi bahwa umat Islam akan menang ketika itu? Pasukan Muslim dicatat oleh sejarah itu hanya 313 orang melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. 313 orang melawan 1000 berarti 1:3. Dengan persenjataan yang sederhana, umat Islam ketika itu hanya memiliki 6 buah pedang, 6 ekor onta, dan 2 ekor kuda perang. Sedangkan orang kafir dengan 1000 pasukan, 600 baju perang lengkap, 400 ekor onta, 100 ekor kuda perang. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan junudan lam tarauha yang kemudian memenangkan umat Islam dengan gemilang, menghancurkan musuh-musuh Islam. Maka kita jangan khawatir. Yang terakhir, kemenangan yang mungkin tidak nampak secara dohir, yang mungkin tidak nampak secara lahiriah, kayak kita kalah, tetapi sesungguhnya ketika kita masih menjaga keimanan kita, itulah kemenangan kita. Maka sesungguhnya iman ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, sehingga dengan itulah Islam ini akan menjadi tegak. Ketika umat Islam menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Demikian hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penderitaan umat Islam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam keimanan. Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita memungkasi perjalanan kita hidup di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Wa idza quri'al Qur'anu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita tundukkan hati kita sejenak untuk bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala